Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun atau GNS sering disebut. Di sini berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja. How are you? Apa kabarnya semuanya teman-teman? Semoga kalian juga baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Di sini saya pengen menjawab komentar. Ada beberapa komentar yang beberapa hari yang lalu saya mengupload atau reaction atau menanggapi yang sedang viral saat ini, yaitu kasus pembunuhan Vina. Yang pertama yang jelas saya pengen membaca komentar ya. Jadi karena banyak sekali komentar-komentar yang nggak jelas, nggak nyambung, tidak beretitude dan ya ngawur. Cuman sebelumnya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa liqom satun seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Liqom satun utfi biha harral wabah ilhatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah. Sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak dia mulai akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi komentar di sini ada beberapa yang sudah saya pilih, yang akan saya jawab melalui konten ini, dan saya akan memberikan sedikit edukasi kepada sang komentar agar apa? Agar tidak sembrono kalau komentar itu. Karena dengan komentar kita sebagai penikmat sosial media bisa berakibatkan fatal. Berakibatkan fatal apa? Yaitu akan memicu kontroversi, akan memicu hoax dan sebagainya. Yang pertama, di sini saya mengomentari komentar atau menjawab komentar yang bernama akunnya Kuswardani 7932. Wah, kalau kesurupan yang tahun 2016 disebut bohong atau pura-pura itu tak masuk di akal. Ya buktinya yang kesurupannya itu Sili atau Silinda, akibat dari kesurupannya dia malah jadi tersiksa, harus melarikan diri atau sembunyi. Nah, ini perlu saya luruskan. Kalau dia itu kesurupan terus dia melarikan diri sembunyi, sedangkan dia tidak bersalah,
Kalau dia memang merasa tidak bersalah, kenapa harus sembunyi? Nah, terus kenapa juga harus kesurupan? Pura-pura loh ya ini, bukan kesurupan asli loh ya. Kenapa harus pura-pura kesurupan? Itu poinnya. Dengan adanya dia itu pura-pura kesurupan, pasti ada motif tertentu. Di dalam pikirannya dia pasti ada rencana. Rencananya apa ini yang harus dipertanyakan. Apa maksud tujuannya dia pura-pura kesurupan? Itu yang pertama. Dan kenapa yang kedua, kenapa dia harus kabur ataupun sembunyi? Sedangkan dia tentunya akan dilindungi oleh pemerintah, akan dilindungi oleh kepolisian. Kenapa bisa saya mengatakan sedemikian rupa? Ya karena setelah adanya dia kesurupan, ada orang-orang yang ditangkap sama polisi. Entah itu real atau itu buatan, alibi atau apa saya tidak tahu. Karena begini ya, di Indonesia ini dari zaman dulu kalau pengen naik pangkat, ini saya berbicara kepolisian ya. Kalau mau naik pangkat terkadang itu menggunakan SP. SP itu spion polisi atau mata-mata. Mata-mata yang diambil dari memang preman-preman. Nah, untuk apa? Si satu preman ini dia kan punya kelompokan preman-preman. Dia kalau melakukan kriminal, melakukan kejahatan atau mengedar narkoba dan sebagainya, nanti si orang ini akan memberikan informasi kepada temannya yaitu sebagai polisi. Nah ini teman saya sedang transaksi begini-begini, sedang melakukan begini-begini, akhirnya ditangkap. Dia pun juga akan ditangkap tetapi akan cepat dikeluarkan dan dibayar. Nah si polisi ini pasti akan mendapatkan prestasi, terus akan mendapatkan naik pangkat, bonus dan sebagainya. Itu sudah tentu, ini permainan, mafia. Ya, apalagi kasus yang belum jelas sampai sekarang. Kalau memang 8 orang tahun 2016 itu sudah ketangkep, kenapa pelaku utamanya tidak bisa ditangkap? Ya, apakah mungkin karena anaknya orang penting atau orang penguasa? Ya saya tidak tahu hal itu, saya tidak tahu ya, saya tidak mengetahui hal itu. Tetapi kenapa tidak bisa ditangkap kalau memang benar 8 orang ini pelaku? Kalau asli pelaku loh ya, bukan disengaja untuk dijadikan pelaku, dijadikan sebagai pelaku, bukan real pelakunya. Artinya semisal nih ada Rocky, ada Wahyu, ada Agus, ada Hadi misalkan, dia bukan pelaku, tapi saya polisi nih, karena saya bingung, ya sudah kamu mau nggak jadi pelaku, saya bayar sekian ratus juta untuk kamu. Nanti setelah keluar, setelah bebas, kamu akan saya kasih pekerjaan. Mau nggak? Sedangkan mereka orang tidak punya. Orang menengah ke bawah, orang fakir miskin. Orang pengangguran. I make your speakers bang. Orang yang kesulitan mencari pekerjaan, akhirnya mau. Keterpaksaan. Seperti itu. Nah, mungkin juga ada juga hal seperti ini. Orang tidak ditawari uang, tidak ditawari pekerjaan, tapi tiba-tiba ditangkap aja, salah tangkap. Sampai di kepolisian, sampai di markas, dipukulin, dihajar, disuruh ngaku, pokoknya harus mengakui. Dipaksa untuk mengakui, padahal dia bukan pelakunya. Tapi dipaksa karena sering dihajar, sering disiksa. Akhirnya mindset pola pikirnya orang-orang ini berpikir begini, daripada saya tidak mengikuti keinginan polisi, lebih baik saya mengikuti sajalah daripada badan saya bonyok, tulang saya remuk, patah, saya cacat seumur hidup,
Ya, lebih baik saya mengikuti keinginan polisi. Apakah dibenarkan dengan cara menginterogasi orang itu dengan cara diintimidasi, dihajar fisik dan sebagainya? Ini yang harus diperbaiki ini undang-undang Indonesia ini. Tidak boleh polisi seperti itu. Memaksa orang untuk mengakui tindak kejahatannya dengan cara dipukuli, dihajar dan sebagainya. Ya tidak jauh beda kalau ada jambret, ada begal, ada pencuri terus ketangkep sama masyarakat, ketangkep sama warga terus dipukuli, dihajar, dibakar, ya kan? Terus dihajar sampai mati, ya jangan salahkan massa. Jangan disalahkan warga. Kalau warga atau masyarakat melihat kriminal terus dimassa sendiri, jangan disalahkan. Nanti ujung-ujungnya kenapa harus main hakim sendiri? Kan ada undang-undang, kan ada kepolisian. Sedangkan polisinya sendiri juga melakukan hal yang sama. Masyarakat itu juga mencontoh perilakunya penegak hukum. Kami sebagai masyarakat itu juga mencontoh, oh penegak hukum juga kelakuannya seperti itu kok. Kenapa saya tidak boleh melakukan itu? Apa mungkin karena saya tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, sehingga kami sebagai warga dibatasi, dilarang, weh seenaknya sendiri Anda. Nggak boleh seperti itu. Negara ini bisa berdiri, negara ini bisa terbentuk, negara ini bisa merdeka. Karena siapa? Karena rakyat. Siapa yang berjuang? Rakyat. Itu. Yang berjuang adalah rakyat. Bukan polisi. Polisi dibentuk kapan? Hah? Rakyat dibentuk sejak kapan? Polisi dibentuk sejak kapan? Rakyat tidak ada pembentukan. Rakyat tidak ada namanya diklat. Rakyat tidak ada yang namanya harus ditentukan begini-begini. Enggak ada. Yang menentukan adalah rakyat. Tapi jangan sampai menyalahkan rakyat. Kalau rakyat akan bersikap seperti yang dilakukan oleh penegak hukum. Itu poin. Oke, sudah saya jawab. Terus saya lanjut komentarnya. Kalau linda-lindaan yang sudah ada di kepolisian itu bohong. Maksudnya gimana nih? Kalau linda-lindaan yang sudah ada di kepolisian itu bohong. Nah, dari situ maka timbullah kesurupan-kesurupan yang dibuat-buat. Jadi kesimpulannya tahun 2016 itu adalah kesurupan yang real, kata si komentar ya. Berarti dia menganggap Linda yang tahun 2016 itu Linda yang asli, Linda yang muncul sekarang itu Linda palsu atau mengaku-ngaku Linda. Ini komentar nggak masuk akal. Kepolisian tahun 2016 itu sudah pernah bertemu sama Linda dan keluarganya. Kepolisian yang sekarang ngurus juga itu masih sama. Ada yang masih sama polisinya. Mana mungkin wajahnya Linda berubah, keluarganya berubah menjadi Superman, kan tidak mungkin. Hah? Jadi Linda yang dulu dan Linda yang sekarang ya sama, satu orang. Kalau masalah kesurupan ya sama, dulu dan sekarang itu saya menyatakan itu acting, itu pura-pura. Itu ya, apalagi saya sempat dengar punya indera keenam, apalagi itu konyol, indera keenam, nggak ada seperti itu. Terus di sini saya juga akan membaca komentar ya, guys. Bentar, saya akan membaca komentar. Nih, Nur omongannya tinggi kayak sutradara. Urus saja padepokanmu sama musuhmu Mat Suleng. Masih aja ingat Mat Suleng. Aduh.
Padepokan tentu saya urus, nggak mungkin tidak. Kan tempat-tempat saya. Kenapa harus Anda yang repot? Kenapa harus Anda yang rempong? Nah, kenapa omongan saya tinggi seperti sutradara? Karena saya mengerti itu ranah saya dan itu kapasitas saya. Saya memiliki kapasitas, kenapa saya tidak bisa bicara? Kenapa saya tidak boleh berbicara? Sedangkan saya punya kapasitas hal tersebut tentang entertain atau perfilman, ya. Anda mengomentari tentang income, pendapatan daripada pembuatan film tersebut kan? Nah, tentu saya tahu saya orang entertain juga. Saya juga orang industri. Seperti itu. Oke, sudah saya jawab. Terus komentar yang kedua, sok tahu mau viral ya. Nah, mohon maaf ya. Saya sudah kenyang, saya sudah bosan viral. Saya itu sering viral, saya sering viral, bahkan video-video saya dulu itu jutaan penontonnya satu video, terus ratusan ribu. Nah, subscriber saya hampir 2 juta. Kenapa saya harus mencari viral-viral lagi? Kenapa? Enggak butuh. Saya sudah viral tanpa membahas ini pun saya viral. Saya sudah dikenal, mohon maaf ya. Wah, jangan sombong. Loh, saya bukan sombong, tetapi sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Saya menjelaskan. Oh, saya nggak butuh penjelasan. Lah kalau nggak butuh penjelasan, ya nggak usah komentar. Yo, ini hak saya komentar. Kalau hak Anda berkomentar berarti hak saya dong untuk menjawab komentarnya dengan gaya saya, karakter saya. Ini kan body branding saya, gaya seperti ini. Jadi jangan pusing, oke? Dan beberapa komentar tersebut kalian sendirilah yang menyikapi. Mereka itu seperti apa? Begitu ya. Terus saya akan mengajak kalian untuk menonton cuplikan video ini ya. Apa deh anaknya polisinya jadi nggak kenal? Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang anuin dede tuh? 12 orang. Tangan dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan di sana pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih dede kepalanya kenapa diapain dede? Tadinya dibenturin. Benturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Egy-nya tuh mau nolongin, tapi Egy-nya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egy itu salah satunya namanya Egy. Bener kan jarak hati ke Egy pak? Namanya Egy, temennya Egy. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egy tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Egy. Tongkrongan. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan dari kesurupannya. I make your speakers bang. Tahun 2016 ini ya kejadiannya. Dia mengatakan ada 2 pelaku minggat ke Jakarta. Dan salah satu pelakunya itu menyukai almarhumah Vina. Terus diludahi mukanya. Terus tidak terima balas dendam dan sebagainya. Nah, kakinya dibenturkan ke aspal atau ke jalan lah. Di sini
dari ekspresi kesurupannya, dia terkesan badannya kaku. Ini seperti yang di TV-TV. Ya, karena kesurupan yang asli tidak seperti itu. Kesurupan yang asli ya. Banyak tamu-tamu saya itu yang sering kesurupan itu banyak. Tapi setelah ketemu sama saya, ya saya bongkar. Walaupun saya tetap meruqyah. Saya tetap meruqyah dan setelah itu saya keluarkan keluarganya, nanti si yang kesurupan ini ngobrol empat mata dengan saya sambil saya bisikin, udahlah jujur saja, saya tahu aslinya kamu tidak kesurupan, pura-pura kesurupan. Apa keinginanmu, apa tujuanmu, sampaikan kepada saya, nanti akan saya bantu supaya keluargamu atau keinginanmu tercapai. Tapi ada syaratnya nggak boleh kesurupan lagi. Setelah itu sepakat antara saya dengan tamu saya pasien yang kesurupan ini, sepakat, terus keluarganya saya suruh masuk menghadap ke saya lagi. Sampai sekarang alhamdulillah sudah banyak, puluhan bahkan ratusan, lebih dari 200 orang yang kesurupan di depan mata saya sembuh. Ya, tidak kumat lagi. Padahal sebelumnya diobatin ke sana masih kumat-kumatan. Padahal yang ngobatin itu ahli ruqyah, aswaja, bahkan ustadz-ustadz dan sebagainya. Bahkan ada yang ke Ning Seti Nampi, habis puluhan juta. Wallahi, ya demi Allah ini saya mengatakan. Banyak tamu-tamu saya, pasien-pasien saya itu datang dari Ning Seti Nampi, Samsudin dan sebagainya, nggak sembuh-sembuh, setelah kesini sembuh. Ya karena tidak ada jinnya. Karena memang asli bukan kesurupan. Hanya acting atau pura-pura. Kenapa bisa acting pura-pura? Karena ada kalanya gangguan kejiwaan psikologinya. Mungkin karena tekanan mental. Dan yang kedua karena punya niat tujuan. Entah tentang rumah tangga, entah tentang kecemburuan sosial, entah karena keluarga, entah karena pekerjaan dan sebagainya. Banyak macam-macamnya yang saya hadapi. Dan di sini yang kita simak bersama-sama, video ini menunjukkan secara psikologinya dia tidak kesurupan asli. Dari suara, nada, tidak kesurupan seperti itu yang asli itu. Terus dari gerak badan, tubuh, walaupun dipegangin. Ini tahun 2016 ya. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa dia harus pura-pura? Apakah dia pelaku juga? Saya tidak bisa menjawab. Kalau ada orang bertanya, jangan-jangan dia pelakunya juga, Gus. Saya akan menjawab, saya tidak tahu. Nah, mungkin dia tahu pelaku-pelaku yang asli atau kronologinya yang asli, tetapi dia takut untuk melaporkan kepada polisi secara sadar, sehingga dia acting untuk kesurupan dengan cerita sedemikian rupa seolah-olah rohnya Vina masuk ke dalam tubuhnya Linda supaya dia aman. Karena orang pasti taunya, oh ini yang bicara Vina, bukan Linda. Karena Vina masuk ke dalam tubuhnya si Linda supaya untuk menutupi. Padahal itu yang bicara Linda sendiri, bukan Vina. Itu. Karena di dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan, kalau orang nyawa atau roh sudah berpisah kepada jasad atau raga manusia, tubuh manusia, sudah nggak bisa kembali ke dunia manusia. Kembali ke dunia manusia saja nggak bisa. Apalagi masuk ke tubuh manusia, ini sudah nggak masuk akal. Ya, sudah nggak masuk akal. Takut pasangan Anda selingkuh? Ini nih solusinya, minyak gandul khusus wanita. Bisa memperbesar payudara Anda dan mempersempit misfi atau verji. Tentunya kalian bisa memesan langsung ke admin 0813 13080303 atau di Shopee GNS Original. Ini yang berkata kalau Al-Quran yang ngomong itu Allah loh.
Kalau kalian tidak percaya dengan Al-Quran berarti kalian sudah ingkar kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Hadis juga mengatakan, hadis itu adalah ucapan Rasulullah. Ucapannya Rasulullah saja kalian tidak percaya, ya berarti ngeyel gitu. Obatnya adalah maut, kematian. Orang yang sudah tidak percaya dengan Al-Quran dan hadis berarti obatnya cuma kematian. Gitu. Nggak bisa diobatin lagi. Karena sudah tidak percaya, karena sudah ingkar. Itu mengingkari apa perkataan Allah, apa perkataan Nabi Muhammad. Seperti itu ya. Nah, kalau kita menggunakan logika, dan saya akan melanjutkan kenapa Vina itu pura-pura kesurupan. Sedangkan dia tahu aslinya atau mungkin dia pura-pura tahu. Ya wallahu alam, yang tahu Vina. Kenapa dia pura-pura kesurupan? Jawabannya yang jelas yang tahu cuman Linda kok Vina, mohon maaf. Linda sendiri. Yang tahu adalah Linda sendiri. Karena yang mengalami Linda, bukan kita. Maka harus dipertanyakan. Seperti itu ya. Oke, kita akan melihat video yang kedua. Kita nilai, kita simak ya, baik-baik ya. Oke, ini. Setelah 8 tahun berlalu, Linda temannya Vina Cirebon kesurupan lagi. Kok bisa ya? Tapi video Linda kesurupan ini langsung dibagikan Bang Hotman Paris, di mana kejadian Linda kesurupan ini terjadi 2 hari lalu atau 25 Mei. Nah, kalau biasanya orang kesurupan itu gerakannya agresif, di video ini Linda hanya menangis panjang aja. Ini videonya. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Aku jadi takut. Kenapa aku kesurupan terus? Matamu soek, kesurupan kok kayak gitu. Aku sedang rokok. Aku. Ah, ini jin kok kayak gini, roh kok kayak gini, mana ada. Oh, arwahnya Vina Gentayangan. Wah, ini lagi percaya sama orang Yahudi. Kita itu negara muslim terbesar di dunia. Masa orang Islam percaya dengan roh gentayangan, terus percaya dengan roh bisa balik lagi. Lah kalau roh bisa kembali ke dunia manusia atau bisa masuk ke dalam tubuh manusia atau roh bisa diundang, kenapa tidak ada yang bisa mengundang rohnya Nabi, Rasul? Hah? Ini sudah aneh ini. Jangan percaya. Ini tambah parah ini. Ini kesurupan yang baru beberapa waktu yang lalu. 8 tahun sudah lewat, kesurupan lagi, viral lagi. Kenapa sih setiap viral baru kesurupan? Saya jadi pengen deh ketemu sama Linda ini, tak suruh kesurupan lagi, ya kan? Tak suruh kesurupan lagi di depan saya, ya. Terus nanti saya interogasi, saya bongkar di situ. Perkenalkan, madu tombo. Madu yang diambil langsung dari hutan yang dijamin 100% madu hutan. Madu ini memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh, mencegah berbagai penyakit, mengobati berbagai penyakit seperti migrain, asam lambung, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Ingin madu yang disukai keluarga? Konsumsi madu tombo. Untuk pemesanan hubungi admin di 081 313 080 303. Jangan malu seumur hidup kalau sudah terbongkar oleh saya. Itu. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat video yang ketiga ya. Ini video terakhir. Didatangi oleh Pak Dedi. Ayo kita lihat. Anak mamahnya yang baik hati. Pada saat itu posisinya aku pacaran sama
anak XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah Di XTC. Bukan ketua tapi kayak lebih ke sekjen gitu. Oh, ya pokoknya adalah pengurus XTC. Pengurus, iya betul, pengurus. Sekretaris XTC kota. Kota Cirebon, kota Cirebon. Sekarang masih ada? Orangnya masih ada mungkin. Masih ada XTC. Nah, Eki anggota XTC. Anggota? Vina? Kalau Vina anggota apa bukan saya nggak tahu, cuma yang saya tahu dia sering ikut nongkrong juga gitu-gitu. Sering nongkrong di XTC. Nah, kemudian kenal akrab berapa tahun tuh? Dari awal kenal sampai kejadian Vina nggak ada itu ya, udah susun ngajar, itu kisaran 1 tahunan kayaknya. Setahun ya? 1 tahun. 1 tahun kenal ya, akrab ya? No, enggak. 4 kali, 3 kali, 4 kalian lah ketemu itu. Oh, cuma 3 kali 4 kali. Tidak ada berarti berteman naik motor Iya, bareng, no, enggak no, ya? enggak ada. Ya. Dia pernah ngeluh nggak? Ngeluh? Ya ngeluh atau cerita, oh aku terancam. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Oh, aku Paling berkonflik. Nggak pernah. curhatnya tentang pacar aja, tentang si almarhum Eki, kayak Eki bagaimana sih? Oh, biasalah. Iya. Pasangan aku tuh gini. Iya. Itu pun nggak curhat ke aku aja, maksudnya kan ada di situ juga ada yang dituakan namanya Bunda gitu. Jadi ada ladies seminar bla 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 kayak gitu. Ya tidak ada dalam posisi sejarah konflik, nggak ada. Nggak ada. Artinya aku terancam, aku ini mantan pacar aku ngedeketin lagi, ngancam-ngancam. Ada cerita lagi Vina pernah ngeludahin? Nggak pernah curhat. Karena nggak seintrovert, nggak sedekat itu loh gitu. Itu kan hanya hanya film aja. Film itu kan tidak ada perizinan sama sekali dari aku. Dan kita tidak mesti harus mengikuti skenario film. Iya, netizen itu kan menggiring opini karena dari film itu kan. Nah, film itu hanya taruhlah ilustrasi karena sutradara tidak bisa menemui saya. Oh iya, kalau film itu kan cerita fiksi. Fiksi, iya. Ya kan? Iya. Nah, kemudian kalau film itu juga menggambarkan sebuah peristiwa kan tidak akan detail. Oke. Itu kan film itu kan fiksi, itu hanya ilustrasi. Ini yang ngomong Linda ya. Terus secara psikologi dia di sini pandai berbicara, public speakingnya atau penataan bahasanya itu cukup baik di saat seperti ini ya, bukan kesurupan ya. Di saat seperti ini dia mengatakan dia lumayan akrab sama Vina. Ya, beberapa kali Vina curhat sama dia, tapi tentang asmara, pacar, percintaan, dan tidak pernah cerita tentang diintimidasi sama orang atau cekcok sama orang atau cerita meludahi orang. Tidak ada cerita seperti itu ya. Dan si Linda punya pacar, dia orang XTC. Saya nggak tahu XTC itu apa ya, saya nggak tahu. Nah, di sini punya jabatan atau punya orang penting lah di dalam organisasi tersebut. Itu organisasi atau apa saya nggak tahu ya. Nah, dan di sini yang jelas kita fokusnya ke statementnya Linda. Pokoknya poin pertama bagi saya itu kuncinya di Linda. Di Linda dulu. Kalau pengen mengejar atau mencari titik terang kasus ini itu di Linda dulu. Di Linda dulu itu dikasih pertanyaan-pertanyaan yang signifikan atau yang benar-benar tegas. Madu tunggal, hasil fermentasi bawang tunggal dan madu murni yang bisa mengobati berbagai penyakit dari asma, kolesterol, asam urat, dan menolak sihir, santet, teluh, dan sebagainya. Madu tunggal
digigit, dikunyah, diminum, dan rasakan khasiatnya. Pemesanan hubungi 081 313 080 303. Lanjut masalah isu salah tangkap si Peggy atau Egi, nah alias Perong dan sebagainya. Kalau saya sih sudah hal yang lumrah di Indonesia salah tangkap itu ya. Karena dulu tetangga saya juga ada yang seperti itu. Orang tetangga saya itu tukang becak. Tetangga saya itu tukang becak. Dia sedang becak. Dia kesehariannya becak di rumah, nggak aneh-aneh. Punya kakak, kakaknya ustad. Tapi tiba-tiba ditangkap polisi. Nah, dikira mencuri atau apa gitu. Padahal salah tangkap. Di penjara 2 hari atau 3 hari terus dilepas karena salah tangkap. Katanya karena namanya sama-sama Bowonya, namanya Bowo, sama-sama Bowo dan suka di pasar. Nah, Bowo yang suka di pasar kan banyak, nggak cuma satu. Kebetulan tukang becak itu ditangkap, hal yang lumrah. Tetapi itu tidak bisa disepelekan, ini harus diperbaiki kinerja kepolisian itu. Terus terkait masalah, kembali ke masalah kita sebagai masyarakat, saya mengajak sahabat-sahabat semua, sudah kita fokus kepada keluarga kita sendiri, kita doakan pemerintah atau penegak hukum bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, amanah, jujur, dan secara terbuka, transparan. Jangan sampai ada salah tangkap. Kalau seandainya si Peggy ini salah tangkap, mungkin ada rencana. Rencana apa? Karena begini, selama ini kan belum ada ketangkep-ketangkepan. Masyarakat kan heboh. Masyarakat runyam di dunia sosial media, sehingga ada tekanan mental bagi kepolisian. Ini gimana ini? Ini kita harus mereda dulu emosional masyarakat supaya tenang dulu. Bagaimana ini? Ya akhirnya siapapun ditangkap asalkan wajahnya sama, namanya hampir sama. Nah, tangkap aja. Sehingga salah tangkap supaya redam dulu, kalau sudah redam nanti dibebaskan. Tetapi saya akan mengomentari kinerja seperti ini saya salahkan. Kalau tujuannya mereda, saya salahkan. Karena yang salah tangkap ini akan jelek citranya, nama baiknya akan jelek di mata tetangganya, masyarakatnya. Atau saudara-saudara familinya. Mungkin orang yang tidak tahu akan menganggap si Peggy ini tersangka asli, padahal salah tangkap. Seandainya terjadi seperti itu loh ya. Nah, saya harap jangan sampai terulang lagi kejadian-kejadian salah tangkap. Ataupun kejadian-kejadian tangkap paksa yang bukan tersangka dipaksa dijadikan tersangka. Jangan sampai terjadi kedua kalinya di negara kita. Ini akan semakin rusak citra kepolisian di mata masyarakat. Sudah harus diperbaiki ini citranya. Saya mendukung, mensupport pemerintah dan kepolisian, saya mensupport. Mensupport apa? Mensupport terus perbaiki kinerja, terus bekerja dengan baik, semangat terus, kejar terus pelaku-pelakunya. Kalau memang ini mutlak pembunuhan dan pemerkosaan atau pengkeroyokan, ya kejar terus sampai ke lubang semut. Kalian harus bisa menunjukkan kepada kami sebagai kepolisian kepada masyarakat. Seperti itu ya. Saya mendoakan yang terbaik pokoknya. Pokoknya sebagai masyarakat, kita doakan saja yang terbaik untuk kasus ini supaya cepat selesai. Oh ya, untuk closing atau penutupan video, penutupan konten ini, saya
tiba-tiba punya analisa ataupun punya pemikiran, ini hanya pemikiran saya ya, pemikiran saya. Kalau salah mohon maaf. I make your speakers bang. Kalau benar ya harus bagaimana sikapnya. Kenapa kasus ini muncap lagi, keluar lagi, muncul lagi, besar lagi, dibuka lagi? Atau jangan-jangan untuk menutup, mengalihkan isu 271 triliun atau kasus bea cukai. Ini kemana nih? Berita kasus bea cukai ini kemana nih? Nah, kasus berita kasus bea cukai, kasus tambang dan sebagainya. Ini kemana ini beritanya ini? Ini juga harus digoreng. Nah, seperti itu, oke. Semangat terus. Bravo untuk TNI Polri Indonesia dan semangat terus untuk para netizen. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Puter Tasbih, salam Poco Sulawate.